Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online pengantar mekanika kuantum. Dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana pengukuran itu dilakukan. Oke. Pada sesi sebelumnya saya sudah menyinggung tentang observable, yaitu besaran dinamik yang akan diukur, dan ini terkait dengan suatu operator Hermite begitu. Lalu di sini step berikutnya yaitu saat melakukan pengukuran. Jadi mudahnya begini, pengetahuan awal yang kita ketahui bahwa di dalam mekanika kuantum ini bentuknya adalah peluang pengukurannya nantinya ya. Jadi ketika kita sudah menetapkan suatu variabel yang akan diukur, lalu kita melakukan pengukuran. Tentu pengukuran ini ada nilai harapnya begitu. Nah, maksudnya apa ini nilai harap? Jadi kalau kita mengukur posisi, tentu dengan operator posisi, dan bagaimana dengan hasilnya nanti kira-kira, atau harapan untuk mendapatkan posisi tadi. Nah, begitu ya. Jadi ada harapannya juga. Jadi sebelum sampai ke hasil ukurnya, itu ada nilai harapan terkait dengan besaran yang akan kita ukur dulu. Nah, ini juga perlu kita perhatikan, perlu kita cek dulu. Langsung saja ke bukunya ya. Nah, jadi terkait dengan pengukuran dalam mekanika kuantum ya, ini terkait dengan suatu nilai harap. Dan di bab 2 itu sudah disinggung juga ya tentang nilai harap suatu operator. Dan di sini rumusannya diulang lagi. Nilai harap. Nah, cirinya adalah notasinya ya, bukan cirinya ya. Notasinya ada kurung sudut ini di sebelah kiri dan kanannya. Nah, tanda topi ini tanda operator begitu. Nilai harap itu begini operasinya ya, seperti persamaan 4.25. Dan misalkan kalau kita mau ngukur E, berarti ada harapannya E energi total, berarti kan operator yang kita gunakan tentu Hamiltonan begitu. Nah, rumusannya semacam ini. Kira-kira nanti begitu implementasinya gitu. Ada hanya. Oke. Dan ini kalau satu keadaan ya. Kalau ternyata dalam keadaan ini ada keadaan-keadaan yang lain, seperti yang di contoh keadaan itu kan begitu. Ada suatu keadaan yang di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang lain begitu. Nah, lalu bagaimana? Ini juga sama, diuraikan, hanya diuraikan saja di dalam notasi sigma. Dan prinsipnya yang perlu kalian perhatikan hanya bagian ini saja. Nah, dengan ini adalah nilai harap dari masing-masing keadaan yang ada di dalam itu. Atau nanti ini kan juga swanilai ya, swanilainya. Dan di sini kalau kita lihat rumusan ini juga sudah disinggung, ini adalah peluangnya, peluang. Nah, jadi ada per psi dot psi dengan asumsi berarti peluangnya itu belum ortonormal. Tentu kalau sudah ortonormal ini tidak perlu lagi ya. Oke, ini juga sudah pernah disinggung, jadi tidak begitu sulit. Jadi prinsipnya ada nilai harap masing-masing keadaan per keadaannya ya. Atau ini nanti adalah swanilai dikalikan dengan peluangnya begitu. Nah, atau rumusannya itu bisa disingkat di halaman 4 di persamaan 4.30. Ini kalau di dalam suatu keadaan ada keadaan-keadaan yang lain ya. Jadi nilai harap suatu pengukuran, suatu operator yang diukur observable fisis ya, itu adalah swanilai dikalikan dengan peluangnya gitu. Nah, ini kalau diskrit. Bagaimana kalau continue? Nah, kalau continue ya sama nilai harapnya, cuman tidak lagi swanilai, tapi bentuknya adalah integral dari swanilai tadi yang dikalikan dengan peluangnya begitu ya. Hasilnya juga peluang begitu ya. DP berarti rapat peluangnya begitu. Oke. Ini dulu di bagian ini. Jadi sedikit sekali saya langsung ke contoh soal. Tapi contoh soal itu tidak saya berikan pada sesi kali ini. Saya akan berikan pada sesi berikutnya ya. Ini hanya pemahaman dasar dulu. Dan prinsipnya kalian ketahui di sini bahwa ada nilai harap. Karena memang kadang munculnya kasusnya itu tidak satu-satu.
tidak hanya mencari nilai harap saja, tidak, tapi operatornya apa yang akan diukur. Jadi dimulai dari apa, observable dulu. Jadi yang diobservasi apa, lalu nilai harap peluangnya seperti apa. Biasanya kasus ini gandeng begitu. Oke, jadi contohnya nanti digabung sekalian dengan sesi yang sebelumnya begitu. Atau mungkin bahkan nanti akan digandeng dengan sesi yang sebelumnya lagi. Jadi kadang munculnya cukup kompleks begitu. Tapi sebenarnya ini ada part-part bagian yang terpisah seperti semacam alur pengukuran. Dan kita di sini juga belum belajar tentang evolusi sistemnya, belum juga tentang hasil pengukurannya ya. Baru sampai nilai harap. Nanti atau nilai harap ini ya harapannya seperti apa nanti setelah diukur. Jadi apa ya? Belum mengukur tapi sudah mengharapkan kira-kira apa begitu hasilnya. Ya, semangatnya semacam itu. Sampai di sini dulu. Nanti saya lanjutkan pada sesi berikutnya terkait dengan contoh soalnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.